Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan guru kita, sahabat kami, senior saya di Al-Azhar Kairo Mesir, Al-Mukarram Tengku Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa ikuti kajian beliau. Yang tidak bisa, jangan ketinggalan ikuti kajian online beliau di channel Ustadz Damanhur Abbas Official. Subscribe, like, share, and comment. أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى آتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العلي القدر العظيم الجه وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Para asatiz yang saya muliakan, ayah bunda yang saya cintai, dan bapak ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, mari pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah menghidupkan kita dari kematian kita dan telah memberikan nikmat iman kepada kita sehingga tidak berat langkah kaki kita untuk melaksanakan salat subuh ini. Dikarenakan masih banyak saudara-saudara kita yang mendengarkan suara azan dengan panggilan yang sama, akan tetapi mereka masih belum bergimang dari atas tempat tidurnya. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada umat manusia segala hal aspek kehidupannya melalui para sahabatnya, tabi'in dan para ulamanya, sehingga Rasul mengajarkan kepada kita bagaimana cara melaksanakan salat subuh. Di antara yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW pada saat salat subuh itu, Rasul membacakan 100 ayat pada rakaat pertama dan 60 ayat pada rakaat kedua. Walaupun salat subuh kita tidak seperti yang digambarkan oleh Rasulullah SAW, karena saya mengetahui dan menyadarinya, kalaupun seandainya kita membacakan sampai dengan 60 ayat, pasti jamaah tidak akan mau datang lagi salat subuh berjamaah. Maka dengan berbagai macam pertimbangan kita harus menyesuaikan bagaimana kemampuan para jamaah dengan keimanan kita masing-masing, sehingga Islam ini tidak menjadi fitnah bagi para umatnya. Maka ini perlu disesuaikan bagaimana kondisi yang sebenarnya. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang bagaimana Allah pada saat mengatakan kepada kita semuanya di dalam firman-Nya, "Tsumma idza syaa'a ansyarah." Dan apabila pada saat Allah akan membangkitkan, jika Allah akan membangkitkan kita semuanya. Ini merupakan salah satu ilmu yang hanya diketahui oleh Allah. Tidak ada satu orang manusia pun yang mengetahui kapan akan terjadi hari kebangkitan. Maka oleh sebab itu tugas kita sebagai manusia adalah mempersiapkan diri kita untuk hari kebangkitan tersebut. Nah, pada ayat berikutnya Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla lamma yaqdi ma amarah." Sungguh manusia itu senantiasa dia itu tidak mau melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ini adalah sebuah ungkapan yang menurut para mufassirin di dalam tafsir kabir Mafatihul Ghaib karangan Imam Fakhruddin Ar-Razi, ini hanya diperuntukkan kepada orang-orang kafir. Orang-orang kafir mereka tidak mau melaksanakan apapun yang diperintahkan oleh Allah. Namun jika ada orang mukmin yang tidak mau melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul, apa mau yang membedakan antara mereka dengan orang kafir? Ini yang harus kita bedakan diri kita. Jangan sampai kita itu termasuk orang-orang yang dikategorikan di dalam ayat ini. Kalla lamma yaqdi ma amarah. Apapun yang diperintahkan oleh Allah, mereka tidak mau melaksanakannya. Contoh yang paling gampang dan barusan kita sampaikan. Kita mendengarkan suara azan dan Rasul menyampaikan kepada kita bahwasanya salat 5 waktu itu merupakan adalah hal yang paling ringan di dalam pembahasan mazhab fikih. Apabila tidak dilakukan, itu dibakar rumahnya. Itu dalam mazhab fikih. Kesalahan tidak melaksanakan salat berjamaah, ya, itu hal yang ukubatnya yang paling ringan itu adalah dibakar rumah.
Namun hari ini kita mendengarkan suara azan, mendengarkan suara imam membacakan ayatnya, tapi masih tega untuk memilih tidur di atas kasur. Padahal kalau seandainya kita mengingatkan ayat ini, janganlah sampai kita termasuk di dalam kategori orang-orang yang disampaikan oleh Allah ini. Apapun yang diperintahkan oleh Allah, maka orang tersebut tidak mau melaksanakannya. Berapa banyak di antara kita yang bisa tembus mendengarkan suara sampai ke jalan sana. Namun berapa banyak yang mau mengisi tempat ini, tempat yang penuh keberkahan ini, tempat di mana dipenuhi oleh malaikat. Malaikat-malaikat mengepakkan sayapnya mendoakan terhadap setiap zikir Bapak Ibu yang duduk di sini beriktikaf. Ini diaminkan oleh malaikat. Kondisi seperti inilah yang harus kita hadirkan. Kenapa kita harus datang kemari? Dikarenakan Allah sendiri yang mengatakan bahwasanya kalla, mereka itu tidak mau memenuhi apapun yang diperintahkan oleh Allah. Maka saya sebagai umat mukmin, seorang mukmin menyahuti apapun yang diperintahkan oleh Allah. Pada ayat berikutnya Allah berfirman, "Falyanzuril insanu ila ta'ami." Maka hendaklah manusia itu melihat kepada makanannya. Di dalam istilah di Eropa, mereka itu sering mengatakan makananmu itu adalah ciri dirimu. Kalau di dalam bahasa Yunani itu disebutkan dengan bahwasanya piringmu itu merupakan karaktermu. Jadi makanan ini adalah salah satu yang bisa mencerminkan bagaimana karakter seseorang. Salah seorang teman saya sewaktu tinggal di Mesir, beliau mengajarkan kepada kami, beliau sebagai mabahis dauli di pengawal Presiden Husni Mubarak, beliau mengatakan kalau kamu ingin melihat bagaimana sosok rumah tangga tersebut, maka lihatlah keranjang sampahnya, maka lihatlah zabalahnya. Beliau mengatakan seperti itu. Lihatlah tong sampahnya, apa yang dia makan, apa yang dia konsumsikan, maka kamu akan mengetahui bagaimana karakter orang tersebut. Dan ayat ini sangat terinspirasi kepada kita semuanya, di mana Allah menyuruh kepada kita dengan kata-kata falyanzur. Kata-kata falyanzur ini adalah memerhatikan secara detail, meneliti, mentelaah, mengkaji. Ini kata-kata nadhar, berbeda dengan basara. Seperti ayat yang kita bacakan tadi, ya. Tsumma rji'il basara karrataini, maka palingkanlah pandanganmu sekali lagi. Kenapa? Pada saat Allah mengatakan bahwasanya di langit itu ada bintang-bintang, kamu lihatlah. Itu diungkapkan dalam Al-Qur'an dengan kata-kata basar, dengan kata-kata melihat seperti itu. Maka lihatlah sekali lagi dengan kata-kata basar, bukan dengan kata-kata nazar. Kenapa? Karena kata-kata basar itu adalah memandang dengan sekilas saja. Sehingga apa? Ada sebuah istilah yang dinamakan dengan ghaddul basar. Ghaddul basar itu adalah menjaga pandangan. Pada saat kita melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah, misalnya ada nampak yang tidak baik, maka tundukkanlah pandangan, bukan ghaddun nazar. Akan tetapi Al-Quran sangat diqqah, sangat teliti, di mana pada saat dikatakan falyanzuril insanu ila ta'amih, maka hendaklah perhatikan makananmu. Manusia itu hendak memperhatikan makanannya. Siapa di antara kita yang sadar bahwasanya cabai yang kita makan itu siapa yang ciptakan? Kenapa bisa sewaktu kita menanam cabai, menanam bawang, menanam bersebelahan itu tidak pernah ketukar rasanya? Ini sebenarnya yang harus kita teliti, yang harus kita syukuri bahwasanya apapun yang diberikan oleh Allah dari semua jenis tanaman, tumbuh-tumbuhan, ini adalah hadiah dari Allah. Ini adalah pemberian dari Allah, di mana manusia hanya bisa menikmatinya saja. Secanggih apapun teknologi hari ini, tidak pernah yang bisa menciptakan sebuah unit buah-buahan baru lagi. Seperti misalnya selama ini kita mengkonsumsi apel, mengkonsumsi anggur, mengkonsumsi jambu, apapun jenis buah-buahan tersebut, tapi manusia tidak pernah menciptakan sesuatu yang baru lagi. Mereka paling hanya bisa mengubah apel itu seperti ini, cabai itu seperti ini, jagung itu seperti ini. Namun bentuk dasar dari jenis tanaman tersebut itu semuanya diciptakan
oleh Allah. Semoga apa yang saya sampaikan dua ayat ini bermanfaat kepada kita semuanya, sehingga kita bisa menjadi hamba yang bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah dan kepada Rasul. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.